Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana seluruh transaksi pembelian, penjualan, kas dan bank dan juga jurnal umum dilakukan. Oke, pertama-tama kita buka dulu daftar transaksi pembelian. Nah, ini adalah seluruh transaksi pembelian yang sudah dilakukan oleh toko. Dan perlu saya ulangi, untuk pembelian di sini ada dua macam, berarti kalau yang bertanda X ini berwarna merah, ini berarti transaksi ini belum di jurnal ke dalam database, jadi belum ada jurnalnya. Dan jika hitam ini berarti data ini sudah pernah di jurnal ke dalam database. Untuk mengetahuinya kita bisa melihat di tab ini, tab pembelian. Kalau yang merah kita lihat tab pembeliannya kosong, kalau hitam kita lihat tab pembeliannya ada di sini. Dan ini jurnalnya adalah persediaan barang dan hutang dagang. Itu untuk pembelian. Itu untuk pembelian secara kredit, maka jurnalnya adalah persediaan barang dan hutang dagang. Kalau pembelian secara tunai, itu adalah persediaan barang dan masuk ke dalam kas besar hasil penjualan berdasarkan ini akun penting. Nah, ini akun pentingnya nanti masuk ke kas besar hasil penjualan. Jika akun pentingnya kita rubah ke bank, maka otomatis nanti setiap pembelian yang dilakukan tunai maka akan masuk ke akun bank. Oke. Nah, untuk menjurnal kita pilih yang akan dijurnal, misalnya di sini Ultra Jaya Milk, ini adalah grosir, nilai fakturnya 45, kita posting. Nah, ini jadi proses posting jurnal pembelian berhasil. Lalu otomatis di sini akan keluar. Ini berarti proses penjurnalan berhasil. Nah, oke. Itu untuk proses penjurnalan daftar pembelian. Lalu ada yang kedua adalah daftar transaksi retur pembelian. Nah, ini adalah proses retur pembelian. Dan seluruh proses yang ada di sini dilakukan oleh program gudang. Jadi bagian accounting hanya melihat saja, memastikan bahwa nilai faktur ini memang benar, lalu di jurnal. Kalau memang sudah benar nilai fakturnya, lalu di jurnal. Untuk jurnalnya sama, hampir sama semua proses penjurnalan. Tinggal klik sini tombol posting atau reposting, ataupun memakai shortcut Alt R. Misalnya ini saya jurnal, nah ini otomatis di sini nanti ada keluar. Ini untuk retur jual terjadi secara otomatis. Oke. Ini saya posting juga. Jadi sebelum menjurnal harus dipastikan terlebih dahulu bahwa nilai faktur ini sudah benar. Jika sudah benar maka dijurnal. Itu untuk transaksi pembelian dan transaksi retur pembelian. Misalnya saya posting lagi angka cepatnya LTR. Itu untuk mempercepat pakai shortcut ALTR. Nah, ini berarti seluruh transaksi pembelian sudah dijurnal ke dalam database. Lalu ada daftar hutang usaha. Ini adalah daftar hutang usaha dan di short atau diurutkan berdasarkan jatuh temponya. Nah, ini semakin ke bawah maka jatuh temponya ini semakin lama. Oke, ini jadi jatuh tempo yang terbaru sampai tanggal 6. Ini berarti jatuh temponya 1 hari. Oke. Ini daftar hutang usaha. Jadi jika ingin melihat, kita atur dulu lebarnya, misalnya ini
hutang awalnya segini, lalu yang telah dibayar ini untuk semuanya. Kalau kita ingin melihat pembelian yang sudah terjadi, misalnya ada supplier ingin melihat atau kita ingin tahu pembelian apa saja yang sudah dibeli, ini kita lihat, lihat faktur pembelian. Nah, ini adalah daftarnya yang sudah dibeli berdasarkan nomor resip ini atau nomor penerimaan. Di sini ada keterangan juga jika ada tanda plus. Di sini ada keterangan adalah returnya, berarti ini adalah returnya, retur 89.000. Nah ini ada dua macam, ada pembayaran hutang dan ada retur pembelian. Ini berarti hutang ini sudah pernah dibayar 870, dan diretur 83.000. Bagaimana untuk membayar hutang usaha? Kita pilih di tool pembelian, lalu pembayaran hutang usaha. Yang pertama-tama masukkan dulu jurnalnya, akan dimasukkan kemana? Misalnya masuk ke bank. Untuk siapa? Misalnya di sini yang kita akan membayar ke, kita cari yang ini dulu, misalnya ini Anies Collection. Kita cari Anies Collection, lalu tekan enter, lalu spasi, lalu tanggal pembayarannya berapa, misalnya hari ini, lalu masih lagi. Untuk memonya dikosongi saja, nanti diisi secara otomatis. Lalu di sini kita bisa tekan speed button ini untuk mencarinya, ataupun F2 untuk mencari. Misalnya yang akan dibayar adalah Anies Collection yang kita lihat dulu tadi yang mana yang rencananya dibayar. Misalnya yang ini, yang DFG, kita bisa langsung ketik di sini DFG, lalu tekan enter, ataupun bisa lewat pencarian sini. Misalnya ini juga dibayar, lalu tekan enter. Bagaimana untuk memasukkan angkanya? Untuk memasukkan angka, ya di sini keterangan dibayar, angka, lalu diikuti garis miring. Jadi angka lalu diikuti garis miring. Misalnya ini untuk DFG dilunasi, bayar 50.000, lalu garis miring. Nah, otomatis di sini akan dibayar 50.000 yang DFG ini. Oke. Lalu yang DFG ini misalnya hanya dibayar 72.495 misalnya. Oke. Jadi tinggal 50.000. Setelah selesai semua, pilih simpan. Penyimpanan data sukses, tekan enter, berarti proses pembayaran hutang telah selesai. Yang DFG ini nanti lunas, yang DSFG nanti tinggal 50.000. Oke. Setelah itu keluar, kita lihat dulu suppliernya yang Anies Collection. Oke. Ya, ini ada DFG tadi belum, yang DSFG lah, kita refresh. Nah, otomatis yang DSG tadi hilang, yang DSFG ada pembayaran hutang sebanyak 72. Nah, tinggal 50.000. Itu untuk proses pembayaran. Nah, untuk proses penyaringan kita bisa lihat dulu. Misalnya kita ingin tahu jatuh tempo tanggal 12 siapa saja, tanggal 6 siapa saja. Itu untuk proses penyaringannya. Jadi ini semua daftar hutang-hutang dan seluruh transaksi pembayaran hutang ada di sini di menu pembelian, lalu daftar transaksi bayar hutang. Nah, ini adalah tadi pembayaran hutang Anies Collection tadi yang DSFG yang baru. Untuk print previewnya sama juga, ini tinggal klik sini, lalu ada hutang dagang, bank. Jadi yang pertama untuk DFG, yang kedua untuk DSFG. Nah, itu untuk pembayaran hutang. Begitu juga untuk transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan ada transaksi penjualan, ada kirim barang, ada return kirim, ada piutang usaha.
Oke. Gini, untuk penjualan ini adalah berdasarkan setor kasir. Jadi untuk penjualan ini berdasarkan setor kasir. Jadi setiap setor kasir ada transaksinya di sini. Oke. Misalnya ini kalau sudah diposting jurnal kasirnya seperti ini. Misalnya ini saya posting, untuk proses posting hampir semua yaitu ALTR. Oke. Ini misalnya ALTR. Oke. Misalnya ini, nah ini. Untuk menampilkan seluruh jurnal kita klik ini. Nah ini maka tampil semua seluruh jurnalnya. Untuk print preview sama, nah ini. Jadi ini transaksi jurnal penjualannya seperti ini. Oke. Kalau kosong ini berarti tidak ada transaksi penjualan sama sekali, masih kosong. Dan ini kasirnya hanya masuk dan keluar saja. Itu untuk transaksi penjualan. Jadi untuk transaksi penjualan itu berdasarkan tutup kasir, karena kalau dilakukan penjualan per penjualan maka akan sangat banyak sekali, maka dilakukan penghematan dengan cara per tutup kasir. Lalu ada transaksi kirim barang. Transaksi kirim barang ini apabila sudah mensupport percabangan atau ada cabang dari perusahaan ya. Ini berarti mengirim barang. Nah, ini berhutang dagang. Bedanya apa antara penjualan dan kirim barang? Kalau transaksi penjualan itu dengan ada laba, tapi kalau kirim barang itu hanya mengirim barang tanpa ada laba, karena pemindahan barang dari gudang ke cabang gitu saja. Begitu juga untuk retur kirim. Nah ini retur kirim ini apabila ada pengembalian barang dari cabang ke gudang. Nah seperti ini berarti belum diposting, kita posting. Otomatis di sini akan secara otomatis muncul jurnal return kirimnya. Untuk nama akun-akunnya kita bisa merubahnya di ini, akun penting. Kalau memang kode jurnalnya itu tidak sesuai, kita bisa rubah di sini. Itu untuk retur daftar piutang usaha. Nah ini adalah daftar piutang usaha. Hampir sama dengan daftar hutang usaha. Semuanya di sini ada dua, ada pembayaran hutang dan ada retur kirim. Ini jika retur, nah ini jika penjualan. Penjualan. Jadi kalau hutang dagang ini berdasarkan kode penjualan, ini PJ. Kalau pengiriman barang berdasarkan kirim barang. Kita bisa lihat faktur penjualannya gini. Misalnya kantin B ya melakukan penjualan hutang ini berdasarkan faktur apa? Kita lihat di sini, print preview faktur penjualan. Nanti di kasir ada menu untuk keterangan di sini. Keterangan misalnya kantin B siapa yang mengambilnya. Begitu untuk keterangan saja. Oke, bagaimana untuk proses pembayaran piutang? Untuk proses pembayaran piutang hampir sama dengan proses bayar hutang. Jadi pilih menu penjualan, lalu pembayaran piutang, lalu masukkan kasnya. Nah, akan masuk ke apa? Untuk jurnal kasnya, misalnya langsung masuk ke bank, atau memang kalau ini contohnya kas besar penjualan saja. Oke, dari siapa? Misalnya ini kantin B. Oke, misalnya dari kantin B. Oke, tekan tab. Nah, referensi kita bisa rubah atau pilih yang otomatis saja, tanggalnya, tanggal sekarang bisa. Lalu untuk memonya dilewati saja karena akan diisi secara otomatis oleh program. Lalu tekan F2 untuk membayar. Nah, ini misalnya bayar ini, lalu tekan enter. Untuk keterangan hampir sama tadi, jadi angka lalu diikuti dengan garis miring. Misalnya ini 71.000 dan dibayar misalnya 50.000 saja dulu. Nah, oke. Setelah itu
pilih simpan untuk menyimpannya. Nah di sini akan otomatis terisi PJ-nya. Oke, lalu pilih simpan. Proses penyimpanan data sukses. Oke. Tadi kantin B, tekan refresh, nah otomatis nanti keluar di sini referensinya. Untuk melihat transaksi pembayaran piutang di sini. Nah, ini adalah transaksi pembayaran piutangnya. Tadi masuk ke kas hasil penjualan. Gitu untuk hutang dan pembayaran hutang. Oke. Kita bisa pindah-pindah lewat tab ini dari satu form ke form yang lainnya. Untuk klik kanan untuk menutupnya, atau juga kita bisa tutup semua atau tutup semua kecuali ini. Nah misalnya itu, lalu selesai. Itu untuk pembelian dan juga penjualan. Sekarang untuk kas. Nah ini seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas itu masuk ke sini, kecuali yang otomatis tadi. Nah, jadi apabila ada transaksi kas yang perlu dimasukkan secara manual, kita masukkan dari sini. Misalnya ada pembayaran gaji karyawan ataupun pembelian alat-alat baru seperti tadi. Kalau aset, aset itu harus melakukan jurnal kas terlebih dahulu, jadi tidak bisa secara otomatis masuk ke jurnal kas. Misalnya saya bukan raja. Nah ini ada harta tetap yang otomatis itu hanya akumulasi dan juga penyusutannya. Kalau mebel dan mesin bangunan ini harus masukkan secara manual di kas ini, karena kita tidak tahu berapa jumlahnya dan kapan pembeliannya. Oke, masukkan jurnal kas. Misalnya di sini ada dua macam, ada kas keluar dan kas masuk. Oke. Misalnya kas masuk berarti jurnal ini kita dapat uang. Oke, nah ini adalah bank. Nah, di sini ada tulisan dari hasil pembayaran. Jadi bank ini mendapatkan uang. Keterangannya misalnya pembayaran planogram dari supplier rokok misalnya. Jadi kita dapat uang dari supplier rokok. Lalu di sini tekan F2 untuk membuka nama akun-akunnya. Nah, misalnya di sini dari pendapatan, hasil penyusutan kan kerusakan pendapatan kita pilih dulu. Misalnya gini, kita buat ini dulu di atas pengiriman dulu. Oke, nanti kalau memang perlu ditambahkan untuk pembayaran planogram, kita bisa memasukkannya ke dalam jurnal dan membuat jurnal baru. Oke, misalnya ini kita dapat 500.000, lalu tekan garis miring. Oke, setelah itu pilih simpan kalau memang hanya ini saja. Oke, misalnya pembayaran planogram dan gaji, bukan planogram rokok dan ini aja dulu. Oke, pilih simpan. Oke, nah itu untuk kas masuk. Kita bisa melihat transaksinya di sini. Nah, sini. Oke, misalnya ada kas keluar, jadi kas ini keluar. Jadi dari kas ini misalnya dari bank, maka bank ini mengeluarkan uang misalnya untuk gaji direksi dan prive misalnya. Lalu kita gaji direksi, lalu misalnya prive ada di sini misalnya untuk pembayaran misalnya transportasi, misalnya gaji direksi, gaji direksinya
2 juta. Oke. Dan transportasi dinas misalnya 50.000. Jadi kita bisa mengisinya lebih dari satu. Jadi pengeluaran bank ini untuk pembayaran sebanyak 2.050.000. Kita pilih simpan. Oke. Nah, di daftar transaksi sini kita refresh. Di sini otomatis yang di debit adalah gaji, lalu banknya kredit. Oke. Lalu kita bisa print previewnya. Nah, ini untuk semuanya. Kita bisa juga berdasarkan kas keluar, berdasarkan kas masuk. Misalnya ini adalah kas keluar saja, ini berarti kas masuk saja. Itu untuk kas keluar dan kas masuk. Dan yang terakhir adalah laporan-laporan. Laporan-laporan di sini adalah biasanya dicetak pada akhir bulan. Untuk yang pertama ada laporan keuangan, dan di sini ada trial balance. Ini adalah trial balance. Jadi di sini ada saldo awal, ada debit, ada kredit, dan ada saldo akhir. Ada debit, kredit, dan saldo akhir. Misalnya ini untuk saldo awalnya masih kosong semua, lalu ada debit, ada kredit, ada saldo akhir. Kecuali untuk historical balance. Historical balance ini adalah dilakukan secara otomatis. Ini adalah laba sementara. Nah, untuk melihat neraca di laporan keuangan lalu neraca. Nah, di sini juga kita hanya perlu melihat apakah balance atau tidak. Ini harta aktifnya 12 juta, di sini 12 juta 92.313. Oke, berarti ini balance. Ketika tidak balance kita bisa cek jurnal lagi, dicek jurnalnya yang tidak balance, lalu kita ubah lagi. Lalu ada laba rugi. Ini adalah laba ruginya, pendapatan, lalu pendapatan lain-lain. Ini untuk melihat laba ruginya. Oke, di sini kelihatan ruginya adalah 12 juta. Ini hanya contoh saja karena tadi kebanyakan itu pengeluarannya daripada pemasukannya. Lalu ada transaksi jurnal. Ini adalah transaksi seluruh jurnal yang terjadi dalam 1 bulan berdasarkan periode ini, periode 7 2013. Jadi bulan 7 tahun 2013. Lalu ada buku besar. Buku besar secara semuanya untuk seluruh akun. Ini adalah buku besar untuk seluruh akun. Oke, jadi seluruh mutasi, seluruh debit dan kreditnya semua ada di sini, besar. Lalu ada daftar akun kalau memang ingin mencetak daftar akun-akunnya. Lalu ada jurnal umum. Ini adalah seluruh transaksi yang dilakukan jurnal umum. Lalu ada kas dan bank, ada kas masuk, dan juga ada kas keluar. Ini adalah kas masuk dan kas keluarnya banyak berapa. Lalu ada jurnal pembelian. Ini adalah pembelian yang dilakukan selama 1 bulan. Ini. Lalu ada hutang usaha, daftar hutang usaha. Jika kita ingin mencetak berapa hutang usaha dalam 1 bulan ini, misalnya ini ada 3.118.647. Ini untuk melihat hutang usaha. Lalu daftar pembayaran hutang usaha. Ini jadi yang dibayar ini 100 ini transaksi. Lalu jurnal penjualan juga sama. Ini berarti penjualan per kasir, daftar penjualan per kasir yang sudah terjurnal. Lalu piutang, daftar piutang. Jika kita ingin menagih hutang kita bisa print di sini. Nah, ini jadi daftar hutang-hutangnya yang perlu ditunasi. Daftar pembayaran piutang. Nah, ini adalah tadi yang dibayar piutang tadi selama 1 periode. Ini periode Juli 2013. Lalu yang terakhir adalah daftar harta tetap. Nah, ini adalah daftar harta tetap tadi. Ada tanggal, sisa umur, kuantiti, nilai ekonomis, ya, dan sebagainya. Oke,
itu adalah laporan-laporan. Setelah selesai kita pilih keluar. Oke, sekian dulu untuk tutorial accounting. Kita lanjutkan nanti kalau memang ada perubahan, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya.